Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Francisca Dian Aprilia, Benedictus Kelvin, dan Kowiah Putri Anggriani. Laporan keuangan fiskal PT Akeara. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Pendapatan penjualan sebesar 4.940.120.000 rupiah menurut akuntansi. Menurut fiskal sebesar 4.940.120.000 rupiah. Beban penjualan pokok persediaan pada tanggal 1 Januari 2017 menurut akuntansi sebesar 65.400.000 rupiah. Menurut fiskal 650.400.000 rupiah. Pembelian menurut akuntansi 3.933.310.000 rupiah. Menurut fiskal 3.933.310.000 rupiah. Retur dan pemotongan pembelian 10.128.000 rupiah. Menurut fiskal 10.128.000 rupiah. Pembelian neto menurut akuntansi sebesar 3.923.182.000 rupiah. Menurut fiskal 3.923.182.000 rupiah. Ditambah dengan ongkos kirim 14.300.000 rupiah dan menurut fiskal 14.300.000 rupiah. Dan harga pokok pembelian menjadi 3.937.480.000 rupiah menurut akuntansi dan 3.937.482.000 rupiah menurut fiskal. Harga barang yang tersedia dijual sebesar 4.587.880.000 rupiah menurut akuntansi dan 4.587.880.000 rupiah menurut fiskal. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 470.490.000 rupiah menurut akuntansi dan 470.490.000 menurut fiskal. Beban pokok penjualan 4.117.390.000 rupiah menurut akuntansi dan 4.117.390.000 menurut fiskal. Laba bruto sebesar 822.728.000 rupiah dan 822.728.000 rupiah menurut fiskal. Beban usaha yang pertama beban gaji sebesar 39.610.000 rupiah menurut akuntansi, kemudian
rekonsiliasi fiskal koreksi positif sebesar Rp1.600.000 dan 38 juta menurut fiskal. Beban iklan sebesar Rp19.540.000 dan rekonsiliasi fiskal koreksi net Rp19.540.000 menurut fiskal. Beban penyusutan Rp14.100.000 menurut akuntansi dan rekonsiliasi fiskal koreksi negatif sebesar Rp1.500.000 dan Rp15.600.000 menurut fiskal. Beban perjalanan Rp64 juta menurut akuntansi dan Rp64 juta menurut fiskal. Beban sewa Rp6.130.000 menurut akuntansi dan Rp6.130.000 menurut fiskal. Pajak bumi dan bangunan Rp4 juta menurut akuntansi dan Rp4 juta menurut fiskal. Beban administrasi lain-lain Rp5.400.000 menurut fiskal dan rekonsiliasi fiskal koreksi positif sebesar Rp1 juta dan menurut fiskal sebesar Rp4 juta. Kemudian beban bahan habis pakai sebesar Rp1.610.000 dan menurut fiskal Rp1.610.000. Jumlah beban usahanya sebesar Rp154.390.000 menurut akuntansi dan sebesar Rp153.290.000 menurut fiskal. Laba neto Rp668.328.000 menurut akuntansi dan laba neto menurut fiskal sebesar Rp669.438.000. Dan pada tabel berikut ini tercantum sumber informasi dan analisis. Sumber informasi 4A. Penghasilan bruto atas pekerjaan guru sebesar Rp84.502.400. Pengurangan penghasilan bruto atas pekerjaan Rp6.655.120. Kemudian penghasilan neto dari pekerjaan guru sebesar Rp7.847.280 dan PPh pasal 21 yang terutang sebesar Rp967.364. Kemudian sumber informasi 4B. Penghasilan bruto atas hadiah undian sebesar 10 juta. Kemudian PPh atas hadiah undian final 25% dikali dengan 10 juta yang hasilnya sebesar 2.500.000. Kemudian sumber informasi 4C, penghasilan bruto bunga deposito yaitu 10% dikali 25 juta dengan hasil 2.500.000. Kemudian PPh atas bunga deposito final 20% dikali 2.500.000 yaitu 500.000. Kemudian sumber informasi 4D, penghasilan bruto sewa yaitu 45 juta. Kemudian PPh atas sewa tanah dan bangunan yaitu sebesar 10% dikali dengan 45 juta yaitu 4.500.000. Kemudian 4E, penghasilan bruto atau royalti sebesar 5 juta. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali dengan 5 juta yaitu sebesar Rp750.000. Kemudian 4F, penghasilan bruto sewa 20 juta. PPh pasal 23 sebesar 20% dikali dengan 20 juta yaitu Rp400.000. Kemudian 4G, total angsuran PPh pasal 25 bulanan selama tahun 2017 yaitu 60 juta. Kemudian menghitung PPh kurang atau lebih di sektor akhir.
penghasilan neto dari usaha sebesar Rp669.438.000. Kemudian penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan seperti penjelasan nomor 4A itu sebesar Rp77.847.280.000. Kemudian penghasilan dari luar usaha. Royalti seperti penjelasan nomor 4E yaitu sebesar 5 juta dan sewa kendaraan seperti penjelasan nomor 4F sebesar 20 juta yang kemudian ditambah menjadi total penghasilan neto di luar usaha sebesar 25 juta dan total penghasilan neto yaitu 772.885.280 rupiah. Kemudian dikurangi PTKP sebesar 58.500.000 rupiah. Setelah dikurangi dengan PTKP, hasilnya menjadi 713.785.280 rupiah, yaitu penghasilan kena pajak. Kemudian PPh terutang 5% dikali 50 juta yaitu sebesar 2.500.000 dan 15% dikali 200 juta dengan hasil 30 juta dan 25% dikali 250 juta menjadi 62.500.000 rupiah. Kemudian 30% dikali dengan 218.785.280 rupiah menjadi 64.135.589 rupiah dan ditambah menjadi total PPh terutang sebesar 139.584 rupiah. Kemudian ada kredit pajak PPh pasal 21 seperti nomor itu sebesar 967.364 rupiah. Kemudian PPh pasal 23 4E dan 4F yaitu 750.000 ditambah dengan 400.000 yaitu menjadi 1.150.000 rupiah dan kemudian ditambah dengan PPh pasal 21 4A menjadi 2.117.364 rupiah, yaitu PPh dipotong pihak lain yang dibayar sendiri. Kemudian PPh pasal 25 seperti 4G yaitu 60 juta ditambah dengan PPh dipotong pihak lain yang dibayar sendiri menjadi 62.117.364 rupiah dan PPh kurang bayar tahun 2017 yaitu sebesar 97.18.220 rupiah. Kemudian menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2018. Total PPh yang terutang sebesar 159.135.584 rupiah. Kredit pajak PPh pasal 21 4A sebesar 967.364 rupiah. Kemudian PPh pasal 23 4E dan 4F yaitu 750.000 ditambah dengan 400.000 rupiah menjadi 1.150.000. Kemudian ditambah menjadi total kredit pajak sebesar 2.117.364 rupiah dan besar perhitungan angsuran sebesar 14.018.220 rupiah.
dengan angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2018 yaitu 157.018.220 dibagi dengan 12 dan menjadi 13.084.851 rupiah. Kemudian surat setoran pajak atau SSP. NPWP diisi dengan 16 1144803200 dengan nama wajib pajak Ahmad Zakaria atau AGARA. Alamat wajib pajak Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Barat. Kode akun pajaknya 41125 dan kode jenis setoran 100. Uraian pembayarannya adalah angsuran PPh pasal 25, masa pajaknya bulan Januari tahun pajak 2018. Jumlah pembayarannya 5 juta rupiah. Surat setoran nomor NPWP 1614448032000. Nama wajib pajak Ahmad Zakaria atau AGARA. Alamat wajib pajak Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Barat. Kode akun pajak 411125, kode jenis setoran 100. Uraian pembayarannya untuk angsuran PPh pasal 25. Masa pajaknya bulan Februari pada tahun 2018. Jumlah pembayarannya 5 juta rupiah. Surat setoran pajak NPWP 16114448032000. Nama wajib pajak Ahmad Zakaria. Alamat wajib pajak Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Barat. Kode akun pajak 411125, kode jenis setoran 200. Uraian pembayarannya yaitu angsuran PPh pasal 29. Masa pajak bulan Maret tahun pajak 2018. Jumlah pembayarannya 13.084.851 rupiah. Surat setoran pajak NPWP 1614448032000. Nama wajib pajak Ahmad Zakaria. Alamat wajib pajak Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Barat. Kode akun pajak 411125, kode jenis setoran 200. Uraian setorannya untuk setoran PPh pasal 29 bulan Februari tahun pajak 2017. Jumlah pembayarannya 97.018.220 rupiah. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Tahun pajak 2017 bulan Januari sampai dengan bulan Desember pembukuan. Identitas NPWP 16114448032000. Nama wajib pajak Ahmad Zakaria. Jenis usaha atau pekerjaan bebas yaitu dagang peralatan dapur rumah tangga. Nomor telepon 021877766. Tidak ada perubahan data. A. Penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas sebesar 669.438.000. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 77.847.280 rupiah. Penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 25 juta. Penghasilan neto luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan netonya
Rp772.285.280 Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak ada. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebesar Rp772.285.280. B. Penghasilan kena pajak. Kompensasi kerugian tidak ada. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian sebesar Rp772.285.280. Penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak sebesar Rp713.785.280. C. PPh terutang. PPh terutang atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh angka 11 sebesar Rp159.135.584. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada. Jumlah PPh terutang sebesar Rp159.135.584. D. Kredit pajak. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah sebesar Rp2.117.364. PPh yang harus dibayar sendiri dikurangi PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar Rp150.018.220. PPh yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 bulanan sebesar Rp60 juta. Jumlah kredit pajak yaitu Rp60 juta. E. PPh kurang atau lebih bayar. PPh kurang bayar pasal 29 tanggal lunas yaitu tanggal 25 bulan Maret tahun 2018 sebesar Rp97.018.220. F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar Rp13.851 dihitung berdasarkan 1/12 kali jumlah pada angka 16. G. Lampiran. Selain formulir yang dilampirkan yaitu SSP lembar ketiga PPh pasal 29, neraca dan laporan laba rugi atau kapitalisasi bulanan peredaran bruto dan biaya, bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ditanggung pemerintah dan yang dibayar atau dipotong di luar negeri. Lalu fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2. Lalu perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dinyatakan wajib pajak pada tanggal 31 bulan Desember 2017, nama lengkap Ahmad Zakaria, NPWP 161111 44480320000. Lampiran 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember.
NPWP 1611144480320000. Nama wajib pajak Ahmad Zakaria. 1. Penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. A. Peredaran usaha sebesar 4.940.120.000. B. Harga pokok penjualan sebesar 4.117.392.000. C. Laba rugi bruto usaha sebesar 822.728.000. D. Biaya usaha sebesar 154.390.000. E. Penghasilan neto sebesar 668.338.000. 2. Penyesuaian fiskal positif yang ada yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan sebesar 1.600.000. Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan sebesar 1 juta. Jumlahnya 2.600.000. 3. Penghasilan fiskal negatif. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal sebesar 1.500.000. Jumlahnya 1.500.000. Dari jumlah A keseluruhannya yaitu 669.438.000 rupiah. Lampiran 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak diisi yaitu bulan, tahun sampai dengan bulan tahun yang ditentukan juga. Pada bulan itu diisi 01, pada tahun diisi 17 yang merupakan 2017 sampai dengan bulan 12 2017. NPWP diisi 16114448032000 yang merupakan NPWP dari wajib pajak Ahmad Zakaria AKE ARA. Kemudian langsung pada bagian C, yaitu penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Pada nama dan NPWP pemberi kerja diisi SMP Muhammadiyah 1 dengan NPWP 0232498080320000. Pada penghasilan bruto diisi dengan nominal 84.502.400. Pada pengurangan penghasilan bruto atau biaya diisi dengan nominal 6.655.120. Pada penghasilan itu diisi dengan nominal 77.847.280. Dengan jumlah bagian C terbilang 77.847.280. Kemudian lanjut pada bagian D yang merupakan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Pada jenis penghasilan terisi bunga, royalti, sewa, penghasilan dan hadiah, 5 keuntungan dari penjualan, pengalihan harta, 6 penghasilan lainnya. Namun yang memiliki nominal hanya pada bagian royalti dan sewa. Royalti dengan nominal 5 juta rupiah dan sewa dengan nominal 20 juta rupiah. Dengan total bagian D yaitu 25 juta rupiah. Lampiran 2 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak diisi 2017 bulan 01 tahun 2017 sampai dengan bulan 12 tahun 2017. Pada kotak pembukuan dicentang, kemudian isi NPWP dengan 16114448032000 yang merupakan NPWP dari wajib pajak Ahmad Zakaria AKE ARA. Kemudian isi bagian A yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.
Pada kolom nama pemotong atau pemungut pajak diisi SMP Muhammadiyah 1, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak 0223498080320000. Pada kolom bukti pemotongan atau pemungutan diisi nomor dengan 172141 tertanggal 31 Desember 2017. Kemudian jenis pajak atau PPh pasal 21 atau 22 atau 23 atau 24 atau 26 dan sebagainya terisi, yaitu PPh pasal 21. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut berjumlah Rp967.364. Kemudian pada nomor 2, nama pemotong yaitu penerbit Graha Press dengan NPWP 02238978032000. Bukti pemotongan atau pemungutan dengan nomor 04 garing P52305 garing 17 tanggal 10 bulan 5 2017. Jenis pajak yaitu pajak pasal 23 dengan jumlah PPh yang dipotong Rp750.000. Nomor 3, nama pemotongan atau pemungut pajak yaitu perusahaan rokok harum dengan NPWP 0145412380320000 dengan bukti pemotongan atau pemungutan bernomor 05 P52308 garing 17 pada tertanggal 11 bulan 8 2017. Jenis pajak yaitu PPh pasal 22 dengan jumlah PPh yang dipotong Rp400.000. Jumlah bagian A terbilang 2.100.017 ralat Rp2.117.364. Lampiran 3. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak diisi 2017 bulan 01 2017 sampai dengan bulan 12 2017. Lalu isi NPWP 161144480320000 yang merupakan NPWP dari wajib pajak Ahmad Zakaria AKE ARA. Kemudian isi bagian A yang merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Pada kolom jenis penghasilan tertulis bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI surat berharga negara dengan pengenaan pajak atau penghasilan bruto sebesar Rp2.500.000 dan PPh terutang sebesar Rp500.000. Kemudian pada jenis penghasilan hadiah undian, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto sebesar Rp10 juta dan PPh terutang sebesar Rp2.500.000. Kemudian pada jenis penghasilan bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto sebesar Rp45 juta dan PPh terutang sebesar Rp4.500.000. Kemudian ditotal dan berjumlah PPh terutang berjumlah Rp7.500.000. Lampiran 4, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Pada tahun pajak diisi bulan 1 tahun 2017 sampai dengan bulan 12 tahun 2017. NPWP diisi dengan angka 161.444.8032000 yang merupakan NPWP dari wajib pajak bernama Ahmad Zakaria AKE ARA.
Kemudian isi bagian A yaitu harta pada akhir tahun. Pada jenis harta, tertulis deposito dengan tahun perolehan 2013 dengan harga perolehan 25 juta rupiah. Pada jenis harta nomor 2, tanah dan bangunan dengan tahun perolehan 1999 dengan harga perolehan sebesar 350 juta rupiah. Pada jenis harta nomor 3 yaitu kendaraan Toyota Avanza tahun perolehan 2007 harga perolehan 160 juta rupiah. Kemudian jenis harta pada nomor 4 yaitu kendaraan Avanza pada tahun perolehan 2010 dengan harga perolehan sebesar 195 juta rupiah. Dan terakhir, kendaraan berupa Honda Tiger tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan 25 juta rupiah. Kemudian jumlah bagian A dan bertotal 755 juta rupiah. Pada bagian B yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun, pada kolom nama pemberi pinjaman diisi Bank Mandiri dengan alamat pemberi pinjaman yaitu Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada tahun pinjaman yaitu 2014 dengan jumlah sebesar 185 juta rupiah. Dengan jumlah bagian B yaitu 185 juta rupiah. Kemudian isi bagian C yang merupakan daftar susunan anggota keluarga. Pada kolom nama anggota keluarga diisi pertama Ahmad Zakaria dengan tanggal lahir 18 bulan 9 1965 dengan hubungan keluarga sebagai seorang kepala keluarga dengan pekerjaan guru swasta. Kemudian nama anggota keluarga kedua diisi dengan Siti Fajria dengan tanggal lahir 30 bulan 10 tahun 1970, hubungan keluarga yaitu sebagai istri dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan presentasi kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.